Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para perempuan mandiri. Seru banget hari ini saya akan bertemu dengan bisa dibilang salah satu dari pakar branding, perempuan inspiratif tentunya, dan kita akan berbicara mengenai bagaimana caranya membuat branding yang bisa bikin customer kita jatuh cinta. Ya, langsung saja kita akan panggil narasumber kita. Beliau adalah seorang CEO dari pasarjasa.net. Beliau juga seorang pengajar atau instruktur gitu kan di Skill Academy atau from Ruang Guru yang mengajar memang mengenai branding. Langsung ya, saya panggil ke studio berdikari Mbak Mary Salim. Hai Halo. Kak Mary. Membangun brand itu challenging ya, jadi memang ini semacam jangka panjang sistemnya, supaya kita bisa terus tidak hanya bikin si customer kita ini jatuh cinta, tapi menjaga kesetiaan dia juga. Nah, ada 3 cara sih singkatnya untuk bisa membangun brand kita. Mungkin dari slide-nya ini akan lebih jelas lagi. Jadi yang pertama itu kita harus mengenali diri sendiri. Dalam hal ini diri sendiri itu bisa berarti bisnis kita sendiri juga, produk dan jasa yang mau kita tawarkan nih. Misalnya di next slide kita bisa mulai dengan menjawab pertanyaan ini. Kalau audiens kita, kalau calon customer kita itu hanya tahu dan ingat satu hal tentang brand kita, apakah itu? Misalnya nih, saya pakai contoh kasus misalnya beauty studio ya, yang ingin menghadirkan one stop treatment tradisional Indonesia untuk kecantikan perempuan Indonesia. Nah, ini bisa menjadi satu ciri khas yang diingat terus mengenai brand kita. Nah, mungkin teman-teman perempuan mandiri bisa banget komen di kolom live chat sekarang, kalau kira-kira harus mengingat satu hal tentang brand teman-teman perempuan mandiri ini apa nih yang ingin diingat oleh audiensnya. Nah, kalau misalnya mungkin bingung gimana nih menentukan satu halnya itu. Nah, ini biasa memang agak tricky ya. Kadang kita sudah cukup tahu langsung, oh ciri khas kita apa, karena produknya itu begitu unik atau jasanya itu begitu unik. Tapi kadang kita juga sendiri agak bingung merumuskan apa sih yang membuat kita itu unik berbeda dari brand lain. Nah, di next slide ini ada caranya. Jadi kita bisa menemukan passion, profit, pengalaman, dan purpose kita, lalu menyatukannya. Jadi di mana 4 hal ini bertemu, itu adalah keunikan brand kita yang hanya dimiliki oleh brand kita saja. Jadi passion itu apa sih yang membuat aku merasa excited, merasa senang, merasa tertarik melakukan sesuatu. Dari membangun bisnis ini itu apa? Jadi misalnya kalau kita berbicara tentang jasa, misalnya kursus bahasa, yang membuat kita merasa excited itu misalnya, berbagi mengenai bahasa dan budaya Korea. Nah, lalu profit nih, kita lihat dari Google Trends, kita lihat dari, searching di YouTube, searching di Instagram atau TikTok, apa sih yang sekarang trennya itu akan naik dan menghasilkan profit. Nah, tadi misalnya kita pakai contoh kasus yang tadi ya, kursus bahasa Korea misalnya. Kita lihat sekarang tren K-drama, K-pop itu lagi naik juga, lagi dibahas terus-menerus, Korean food juga. Nah, ini menarik nih jadinya, kita sudah mulai ketemu, oke ciri khas kita di mana. Nah, pengalaman, apa pengalaman yang kita miliki? Misalnya, kita pernah memiliki pengalaman sebagai guru bahasa Korea yang berpengalaman 15 tahun misalnya, sudah mengajar. Baru kita lihat purpose juga. Jadi, selain melihat dari diri kita sendiri, apa yang kita miliki, apa yang produk dan jasa kita miliki juga, itu kita lihat apa sih impact yang bisa kita berikan yang melebihi mencapai profit. Misalnya, kita ingin membuat teman-teman kita dimanapun di Indonesia yang tertarik dengan kebudayaan Korea bisa mengerti bahasanya, supaya mereka bisa mempelajari kebudayaan Korea lebih dalam lagi, atau berkomunikasi dengan orang Korea. Nah, itu bisa kita cantumkan juga sebagai purpose kita, dan di mana keempat hal ini bertemu, itulah ciri khas brand kita.
Jadi kita bisa mengatakan, oh kita ini kursus bahasa Korea yang nggak hanya berpengalaman gurunya, nggak hanya emang seneng dengan bahasa Korea, nggak hanya paham banget dengan trennya, tapi kita memang betul-betul peduli dengan kesuksesan orang supaya bisa nih bahasa ini, supaya mereka juga bisa berkomunikasi dengan orang Korea dengan mudah. Nah, itu salah satu caranya. Nah, di next slide ini kita akan gali lebih dalam lagi. Kalau sudah ketemu keunikan brand, kita harus gimana sih supaya memang kita bisa memunculkan konten yang tepat, kita bisa menghasilkan tadi persepsi yang tepat tentang brand kita. Kita kembangkan alasan-alasan untuk memilih kita. Jadi ada 3 alasan untuk memilih brand kita biasanya. Yang fungsional nomor 1 itu manfaat produk kita. Jadi kalau kasus yang salon kecantikan itu kan pasti terapis berpengalaman, produknya berkualitas tinggi, paket treatment-nya juga hemat, atau tekniknya itu, atau satu tempat berbagai treatment, itu yang fungsional. Nah yang kedua itu ada emosional. Oke nih, setelah menggunakan produk kita, apa sih yang kita harap dapat dirasakan secara emosional oleh si audiens kita. Misalnya mereka jadi merasa cantik, mereka bangga menjadi orang Indonesia, mereka menjadi percaya diri dan rileks, itu yang secara emosionalnya. Nah, yang ketiga itu aspirasional. Jadi setelah mereka udah merasakan nih, udah merasa cantik, udah merasa percaya diri karena mengkonsumsi produk kita misalnya. Kita ingin mereka gimana sih ke depannya? Misalnya nih, setelah ke salon kita, mereka merasa segar lagi, mereka merasa percaya diri. Kita pengen para perempuan ini tidak lupa untuk self-care juga di tengah kesibukan. Kita pengen mereka lebih siap menjalani sehari-hari karena sudah merawat diri. Nah, dengan mengumpulkan nih 3 lapisan ini aja, kita udah bisa dapat ide konten banyak banget untuk kita komunikasikan. Kita bisa dapat ide gimmick yang menarik juga untuk kita gunakan untuk promosi. Jadi kita susun dulu 3 benefit-nya ini, baru nanti dari situ kita bisa kembangkan menjadi banyak banget ide untuk marketingnya. Nah, sama satu lagi yang mungkin, aku mesti, sharing-kan juga di sini, manusia itu secara psikologis kita cenderung memilih sesuatu pada akhirnya, membelinya itu karena alasan emosional dan aspirasional loh. Jadi kita mungkin melihat kualitas produk secara rasional, oke ini bagus, oke ini bisa saya gunakan, oh harganya bagus. Tapi secara emosional yang akhirnya membuat kita lebih lekat dengan suatu brand itu adalah tadi, perasaan apa yang kita rasakan ketika menggunakan brand-nya atau apa benefit positif dalam kehidupan sehari-hari yang kita dapatkan. Jadi di next slide ini aku kasih sedikit reminder ya, produk itu bisa ditiru, pesan emosional bisa ditiru. Ya kita lihat aja beauty studio semua berbicara self-care, relax, merawat diri. Goal untuk audiens, untuk mereka merawat diri itu pun bisa ditiru. Tapi ketika kita kombinasikan ketiga hal, inilah yang membuat brand kita unik. Nah, jadi itu langkah pertama, mengenali diri sendiri, produk dan jasa kita sendiri. Yang langkah kedua ini di next slide adalah kenali si dia. Jadi sama seperti kalau kita mau mendekati orang nih ya, kita lagi mau PDKT, itu pasti kita setelah melihat, oke kualitas diri kita apa nih. Kita juga kenalan dulu dong sama si dia, pengen cari tahu dia tuh orangnya gimana sih, kira-kira cocok atau enggak gitu ya. Nah, begitu juga dengan branding. Nah, di next slide ini, si dia itu sebenarnya adalah target customer kita. Nah, jadi kita kenali si target audiens kita itu seperti kita mau mengenali calon pasangan kita deh. Dia usianya di mana, pendapatannya gimana, pendidikannya itu seperti apa, tinggal di mana, apa sih yang disukai dan kurang disukai, kebiasaan mereka, perilaku mereka, dan ada nggak sih masalah-masalah yang lagi mereka hadapi saat ini. Nah, cara mengenalnya itu gimana sih? Nah, di next slide ini ada, yaitu kita bisa yang pertama survei. Ini paling gampang sih, kita cukup sebar link ke customer kita. Habis itu kita coba aja tanya beberapa pertanyaan, kita meminta mereka kasih nilai untuk pelayanan kita misalnya. Lalu yang kedua itu cek review, jadi cek review produk kita di Google, di Marketplace, dan sebagainya. Market Insights, jadi kita bisa ke Google Trends, kita bisa cari
report biasa dari Mintel, itu tiap tahun ada insights mengenai customer Indonesia. Lalu focus group, jadi kita kumpulkan satu grup, terus kita ajak bicara tentang brand kita cari tahu pendapat mereka, atau kita interview satu persatu, kita undang untuk Zoom, kita ajak ngobrol aja. Nah, kalau aku di Pasar Jasa selama ini sih 2 yang terakhir ya, yang paling banyak aku gunakan. Focus group dan interview. Jadi supaya aku bisa mendengar curhatan dari customer itu apa sih. Dan dengan begitu jadinya apa yang kita buat, apapun yang kita lakukan lebih sesuai dengan apa sih yang mereka inginkan. Nah, di next slide ini kalau sudah kenal si dia, saatnya kita maju, kita deketin dong. Jadi jangan cuma kita menunggu si dia datang, tapi kita juga maju bergerak untuk mendekati para target customer kita. Caranya gimana sih? Nah, di next slide ini ada sedikit penjelasannya. Jadi hasil dari kita mengenal audiens kita itu, kita bentuk menjadi cara PDKT yang paling tepat. Bahasanya itu sesuai umur dan lokasi, bahas hal yang mereka suka, memberikan solusi bagi masalah mereka, dan sebagainya. Nah, sebenarnya ada rumusnya nih ya, di next slide mungkin lebih jelas lagi, rumus khususnya untuk mempengaruhi persepsi. Ini jadi dari riset yang sudah dilakukan selama 20 tahunan terakhir, waktu saya menjadi konsultan brand itu kebetulan akhirnya keluar nih hasilnya itu seperti ini. Yang paling mempengaruhi persepsi target customer kita itu ketika melihat brand dan memilih brand itu 75% brand behavior. Brand behavior itu maksudnya gimana sih? Itu cara memperlakukan customer, cara kita menghandle komplain, cara memperlakukan tim, menawarkan produk ke customer. Mungkin kita sering lihat akhir-akhir ini di Twitter atau di TikTok lagi viral nih ya, yang banyak salah kirim atau misalnya handle komplainnya itu nggak benar dan akhirnya viral di TikTok. Dan itu bisa menjatuhkan reputasi satu brand itu lebih cepat daripada yang lain-lainnya. Dengan salah perlakuan aja. Jadi memang pengaruh paling besar itu bagaimana cara kita memperlakukan customer. Nah, yang kedua, 20% efeknya itu dari brand komunikasi. Itu adalah kata-kata yang kita gunakan di media mana kita hadir, gaya desain kita, jenis konten, KOL yang kita ajak collab itu di komunikasi brand, dan logo yang tadi disebut-sebut di awal itu justru pengaruhnya sebenarnya hanya 5%. Jadi untuk kita mengenali saja, oh logo ini milik brand ini, yang image-nya itu seperti ini. Jadi logo kita, pilihan warna brand, playlist di outlet, aroma produk, tekstur dan bahan produk, itu pengaruhnya 5%. Tapi bukan berarti tidak penting ya, karena kalau kita kehilangan 5% ini, orang tidak bisa mengenali perlakuan yang positif atau pesan-pesan positif yang mereka dapatkan dari kita itu dari mana datangnya. Jadi ini rumusnya selalu ingat bahwa perilaku brand yang terutama. Nah, next-nya ini terakhir mungkin ya slide-nya, itu aku ingin sharing kasusnya Coca-Cola. Coca-Cola ini dari tahun 1800-an tetap digemari ya sama anak muda sekarang ya. Kita kalau pergi kemanapun itu pasti ada aja Coca-Cola di situ. Nah, jadi pesannya dari Coca-Cola itu apa sih lesson-nya? Kita perlu mengikuti tren di komunikasi, di perilaku, di ekspresi kita. Coca-Cola itu kan tetap berevolusi ya dia sepanjang zaman. Tapi jangan sampai ciri khas brand kita itu malah hilang karena kita sibuk ikuti tren. Jadi Coca-Cola itu tetap menjaga, oh saya itu menjual kesegaran, kebahagiaan karena merasa udah disegarkan itu. Nah, pesannya itu tetap sama, bagaimanapun cara dia mengeksekusinya. Jadi jangan sampai ciri khas brand kita hilang dan terus dengarkan audiens dan evaluasi brand kita sambil berpegang pada ciri khas. Oke, itu sih sedikit, mungkin cukup banyak jadinya ya untuk menjawab pertanyaan Kak Rica. Wah, luar biasa ya penjelasannya. Hai Mempreneur, brand atau merek merupakan identitas bisnis yang membedakan produk maupun jasa yang dimiliki dengan produk kompetitor. Lalu, bagaimana cara branding yang menarik dan cepat diingat? Bersama Mary Salim kita cari tahu yuk cara branding yang bikin customer jatuh cinta. Dipandu oleh Hafiza Nurma, jangan lupa ya, Selasa 20 September pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, disiarkan secara live di 3 channel.